Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 13 Maret 2026 berjudul Sabat dan Penglihatan Apokaliptik bagian kedua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami berterima kasih atas pagi yang baru dan kesempatan untuk kembali mempelajari akan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan lebih jelas. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami setia kepada firman-Mu di tengah tantangan akhir zaman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat di dalam buku Wahyu 12 ayat 17, berbunyi demikian. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Penemuan Bates mengenai ajaran tentang bait suci dalam Wahyu 11 ayat 19 secara alami membawanya ke Wahyu 12. Bab itu adalah gambaran historis gereja Kristen dari kelahiran Kristus hingga akhir zaman, di mana naga diidentifikasi sebagai iblis dan setan dalam ayat 9 menjadi marah kepada wanita itu atau gereja dan pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah. Wahyu 12 ayat 17. Pada saat itu Bates menemukan hubungan antara Wahyu 11 ayat 19 dan 12 ayat 17. Tidak hanya bilik kedua dari bait suci surgawi akan dibuka pada akhir zaman, yang memperlihatkan tabut yang berisi 10 perintah Tuhan, tetapi perintah-perintah itu sendiri ditampilkan pada titik klimaks akhir zaman dalam Wahyu 12. Dalam kajiannya, Bates menyimpulkan bahwa 10 perintah Tuhan tidak hanya akan dipulihkan pada akhir zaman, tetapi juga akan timbul konflik sehubungan dengan perintah-perintah tersebut. Menurut pandangannya, konflik tersebut terutama akan melibatkan satu perintah, yaitu Sabat yang telah diubah oleh gereja. Lihat Daniel 7 ayat 25. Ia terus membaca untuk melihat perintah tersebut ditunjukkan dengan jelas dalam Wahyu 14 ayat 7. Seperti yang dikatakan Bates, tidak dapat disangkal bahwa masih akan ada pergumulan hebat mengenai pemulihan dan pemeliharaan Sabat hari ke-7 yang akan menguji setiap jiwa yang hidup yang memasuki gerbang kota. Jelaslah bahwa iblis sedang berperang melawan semua orang yang setia. Lihat Wahyu 12 ayat 17. Ia menutup tulisan edisi 7 Days Sabat tahun 1847 itu dengan kata-kata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Amin. Penemuannya dalam kitab Wahyu membuat Bates terkesima. Tuhan tidak hanya akan memiliki umat yang sisa,
yang akan memelihara Sabat di akhir zaman, tetapi juga akan ada perselisihan mengenai perintah itu. Kesimpulan itu akan menjadi lebih kuat saat ia mempelajari Wahyu 13 dan 14. Tidak mungkin untuk kita mengetahui seberapa jelas Bates melihatnya, tetapi Wahyu 12 ayat 17 adalah ayat kunci dari seluruh bagian selanjutnya dari kitab Wahyu. Yang paling langsung, pasal 13 menguraikan lebih lanjut tentang kekuatan naga di Wahyu 12 ayat 17 dan pasal 14 tentang perempuan di akhir zaman. Kedua pasal tersebut mencerminkan konflik atas kesetiaan umat Allah di akhir zaman. Lebih jauh lagi, Wahyu 15 sampai 19 dibangun di atas pasal 13 dan 14 saat kedua pasal itu menguraikan peristiwa-peristiwa nubuatan akhir zaman. Tolonglah kami Tuhan untuk mempelajari bagian-bagian penting ini dengan lebih cermat. Kesimpulan renungan pagi hari ini, kitab Wahyu mengingatkan kita bahwa pada akhir zaman akan ada konflik besar mengenai kesetiaan kepada Tuhan. Di tengah pertentangan itu, Tuhan tetap memiliki umat yang setia, yang memelihara perintahnya, dan berpegang pada kesaksian Yesus. Ketekunan dalam mempelajari firman Tuhan akan menolong kita memahami rencananya dan berdiri teguh dalam iman. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, berikanlah kami kerinduan untuk terus mempelajari firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kuatkan iman kami agar tetap setia kepadamu di tengah tantangan zaman ini. Biarlah hidup kami menjadi bagian dari umat-Mu yang setia menuruti perintah-Mu dan memegang kesaksian Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa memberkati kita dalam setiap usaha dan pekerjaan kita sepanjang hari ini. Amin.